Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Dia sedang sakit, dibawakan menantu dia wadai nang manis, dia rasai wadai nang bumi nanggu. Kenapa dia wadainya pahitnya? Kada pemulaka, kada bersesuka, dia menantu banyak mulanya banyak susunya, sampai susu nang jauh belum buat. Ada dalam bahasa manis, ada dalam bahasa lezat. Jangan disalahkan wadainya, nang disalahkan muntung dia sedang sakit. Biasanya orang sakit itu sifatnya liarnya pahit. Kayak apa supaya bahasa manis harus kita latih, kita baca. Sampai dalam hadis ikam sebut Allah dengan banyak-banyak, sampai ikam itu disambat orang lain kegilaan. Artinya pandai asik menyebut Tuhan. Kadada rasa uyuh karena sudah dirasakan manisnya menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fungsi la ilaha illallah untuk memperbaiki hati kita. Bila hatinya baik, insya Allah anggota badannya akan jadi baik. Yang kedua, bacaan yang dibaca di dalam amalan sesembahan Allahu Allah, Allahu Allah. Sudah dulu membaca la ilallah, naik akan lagi baca Allahu Allah. Kada pakai nafi lagi, langsung Allahnya. Artinya nampak Tuhan itu kada tersembunyi lagi. Kalimat Allahu Allah ini kita baca sebanyak 66 kali. Nah, ini fungsinya untuk memperbaiki ruh kita. Ini keajaiban bikinan Allah di awak kita ini, banyak rahasia Tuhan. Ada hati, ada ruh, ada isi daripada roh. Cocok manusia ini adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Alhamdulillah kita balah jadi manusia. Untung kita ini kada jadi kambing, untung kita ini kada jadi kucing. Nah, ini makhluk yang paling mulia adalah manusia. Manusia mengandung ada hati, ada ruh. Ruh kita supaya baik, ruh kita supaya sehat, ruh kita supaya kuat, kita makan dengan kalimat Allah. Nah, apabila hatinya sehat, ruhnya sehat, disitulah namanya kita mendapat surga muajjalah. Senyum, tenang, adalah sakit hati lagi. Sebab semua apa kejadian semuanya ani gawian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang betul yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa sakit hati lagi. Jadi apabila kita ini banyak sakit hati, banyak sedih, banyak galau, bahasa Indonesia galau. Nah, ini akibat lupa lawan Tuhan, akibat kada tapi perhatian lawan Tuhan. Kalimat Allahu Allah dibaca 66 kali supaya roh kita menjadi sehat. Kemudian yang satunya dibaca dibaca berapa kali? 77 kali. Apa faedahnya? Ini untuk memperbaiki sir daripada roh kita. Nah, ini amalan dibaca setelah salat subuh. Punya saya samban orang yang berdakwah itu harus sembahyangnya berjamaah. Orang yang masuk dakwah itu harus dengan ada ilmu. Jadi sambil dakwah ambil, sambil ilmunya dikaji.
Nah, tauhid, fikih, tasawuf harus kita kaji. Jangan hanya bacaan jadi baca, harus diselingi dengan ilmu. Mudah-mudahan rumah tangga kita suka datang ke majelis ilmu, memahami ilmu agama, supaya perjalanan kita menuju Allah menjadi sempurna. Punya saya samban orang mengamalkan amalan sidin akan dikasih Tuhan makrifat. Artinya hatinya bertambah yakin lawan Tuhan, bertambah dekat lawan Tuhan. Sekalipun waktu hendak mati, pasti di sini dirasakan nikmatnya makrifat. Ujian kisah yang sampai sudah makrifat kepada waktu lezat pada kawin. Dia bisa kawin, dia berlakon kayak saja rasa kawin itu. Adakah kayak makan waktu punya bebanam? Ya awal kena kisah. Adakah kayak makan bingkak? Rasa kalau oleh kesehatan makrifat lebih lagi pada itu ya. Saya zaman berjanji orang mengamalkan amalan sidin, didoakan sidin, hatinya diberi Tuhan makrifat. Sekalipun waktu hendak sakaratul maut, dirasakan Allah lezatnya makrifat kepada Allah. Sampainya pada waktu anak mati itu karena rasa sakit. Lepas karena asik hatinya memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama pian layak kasa suban, tapi nang mencabutakan kasuban pian pian. Kada kasubannya gonol, kada ada rasa sakit. Sauplah bini nang mencabutakan sambil dijapai-japainya adalah sakit. Nah kayak dijawab orang makrifat waktu anak mati ini rasa lezat karena mati ini mendapat lawan Allah. Mudah-mudahan kita waktu anak mati itu lezat, tenang, senyum. Kadang-kadang orang selalu itu berlakon jendar apa sih? Kada semacam Cina anak mati, abahnya anak mati, anaknya membuat abahnya ke kamar. Kuncinya abahnya, kodobok abahnya, nang diulang keimongan abah kita dia rasakan Allah dia. Padahal ini acak malaikat, yang ada beriman. Nah, jadi bagus kita ni melihat orang anak meninggal, ada yang tenang, ada yang sedang menyebut kalimat Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan tenang mati, dalam keadaan husnul khatimah. Dan lagi ya saya semen orang mengamalkan amalan sidin, insya Allah matinya membawa iman. Inilah yang ditakutkan para ulama-ulama yang sudah ulama ini imannya mantap, amalnya banyak, tetap takut. Sama kita ini semuanya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa merubah yang jahat bisa jadi baik, yang baik bisa jadi jahat. Lalu orang soleh-soleh itu berdoa, kada lain lagi, kada nang berdoa mudahan sugih kada, berdoa mudahan tambah bini kada, tapi nang berdoa supaya husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Dan lagi saya saman orang mengamalkan amalan sidin, inya disugihakan Allah, dimurahkan Allah Ta'ala rezeki. Alhamdulillah ulun mengamalkan amalan saya sambang. Ulun berijazah lawan almarhum abah ulun berijazah lawan urus kumpul. Alhamdulillah ulun mengamalkan amalan saya sambang, diri saya sambang. Alhamdulillah Pak ulun kada bisa kasih duit. Paling-paling kesulitan makan ayam, makan iwak, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini setiap berzikir menyebut mengingat Allah, kita ini jadi pegawai Tuhan, jadi kuli Allah Ta'ala.
Apabila kita jadi pegawai Tuhan, segala-galanya Allah menjamin. ATM-nya datang dari Allah. Kalau dia kena mengamalkan amalan saya sampan, kenapa aku merasuki, malah aku tahu niatnya salah. Anak mengamalkan anak sugih aja, jangan. Tetap kita beramal selalu karena Allah Ta'ala. Hasiat-hasiat faidah-faidah itu jangan diulang tujuan. Tetap nang kita duduk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa Tuhan supaya Tuhan senang. Bacaan lagi la ilaha illallah Allah yang aku duduk. Kada mau nang lain kada ada bisi pujian, nang lain kada bisi surga, nang lain kada bisi neraka. Tanda kita ikhlas rutin tunggul. Dan lagi sesama orang mengamalkan amalan sidin, termasuk tawassul sidin, termasuk salawat sidin. Nah di buku itu ada salawat sidin. Namun kita baca, insya Allah kita dibagi asik memandang Nabi. Kadang-kadang kada sulit, Allah kasih kena balasannya kita kena asik lawan Nabi. Apabila mengamalkan amalan sesaman ini disini adkhaltuhu fi sirkin Nabi. Aku masukkan ini dalam golongan yang dicintai Nabi. Nabi sayang lawan kita. Nabi mendoakan lawan kita. Nah ini kelebihan mengamalkan amalan sesaman. Maka banyak orang yang mengamalkan amalan sesaman matinya husnul khatimah, tauhidnya mantap, diberi Tuhan ulang kekayaan, sugih cukup. Jadi penting kita ini di akhir zaman menjadi amalan sugih untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun hidup susah, ya kadang-kadang kita akibat susah mengaku Habib lah. Padahal ada Habib, kalau hidungnya mancung. Kalau mengaku Habib, karena banyak mengaku Habib, kada berduit. Nah, ya. Jadi kita anak berduit, anak sugih berusaha sambil diamalkan amalan sesama. Oh ini banyak juga yang mengaku wali-wali. Padahal di mana sekolah mau jadi wali ya. Kalau apa dia mengaku jadi wali, ada berduit. Nah, ya. Jadi ada amalan supaya murah hakiki kita mengamalkan amalan beramal soleh. Nanti keuntungannya akan dapat ma'rifat, diberi Tuhan kena husnul khatimah, ditambah lagi kita hidup dicukupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagus dibaca amalan ini lah, habis sembahyang subuh, kawan habis sembahyang asar, nah, ada waktu baca salawat itu, nah, baca tawassul sidin, insya Allah hati kita kena lapang. Nah ini sebagai ijazah kepada semua. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.